Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Salda Putriani Minarta, dengan NIM 1862201 144 dari kelas 6 SIP 2. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 14, yaitu rangkuman materi pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 13. Disimak baik-baik ya. Nah, penjelasan yang pertama yaitu pengolahan data, uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS. Tujuan pengujian validitas dan reliabilitas adalah untuk meyakinkan bahwa kuesioner yang kita susun akan benar-benar baik dalam mengukur gejala dan menghasilkan data yang valid. Yang pertama kita bahas yaitu validitas. Adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi pengukuran. Suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat, juga memiliki kecermatan yang tinggi. Dalam pengujian validitas terhadap kuesioner dibedakan menjadi dua, yaitu validitas faktor dan validitas item. Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariate person atau produk moment person. Sedangkan penjelasan dari reliabilitas dalam penelitian adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus alpha Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Kemudian ada pengolahan data uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linier OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Regresi linier OLS adalah sebuah model regresi linier dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Pembahasan uji klasik dengan SPSS. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji heteroskedastisitas, dan yang ketiga ada uji multikolineritas. Pada uji normalitas ada beberapa cara menggunakan program SPSS, yaitu dengan menggunakan uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Pada uji heteroskedastisitas ada beberapa cara menggunakan program SPSS, yaitu dengan menggunakan uji Gleiser dan uji scatter plot. Lalu yang selanjutnya, uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui
bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier. Uji ini adalah salah satu yang harus dilakukan pada regresi linier. Multikolineritas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Nah, yang selanjutnya ada estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel dengan menggunakan EFViews. Analisis regresi data panel adalah gabungan antara data runtut waktu atau time series dan data silang atau cross section. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, antara lain Common Effect Model atau CEM. Yang kedua ada Fixed Effect Model atau FEM. Dan yang ketiga ada Random Effect Model atau REM. Pada dasarnya perbedaan yang mendasari ketiganya adalah keberadaan efek spesifik individu, dan korelasinya dengan variabel penjelas yang teramati sangat menentukan spesifik model yang akan digunakan. Lanjut, ada teknik pemilihan model regresi data panel. Dari ketiga model yang telah diestimasi akan dipilih model mana yang paling tepat atau sesuai berdasarkan karakteristik data untuk menjawab tujuan penelitian. Ketiga uji tersebut F-test atau Chow test, Hausman test, dan Lagrange multiplier test. Yang pertama ada F-test atau Chow test. Uji ini dilakukan untuk membandingkan model mana yang terbaik antara CEM dan FEM. Yang kedua ada Hausman test. Dilakukan untuk membandingkan model mana yang paling tepat antara FEM dan REM. Yang ketiga ada LM test. Dilakukan untuk membandingkan model mana yang paling tepat antara CEM dan REM. Lanjut, ada uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dalam teknik estimasinya. Pada materi ini dilakukan pengujian dengan menggunakan uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolineritas ini perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Lalu yang selanjutnya ada
Uji kelayakan model, koefisiensi, determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel. Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F dilakukan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain, model fit atau tidak. Hipotesis dalam uji F adalah berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel dan berdasarkan probabilitas. Koefisien determinasi. Hasil dari koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Lalu yang selanjutnya ada uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel dan berdasarkan probabilitas. Berikut adalah penjelasan dari pertemuan 14 kali ini yang dimulai dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 13 secara komprehensif dan sistematis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.